Ya. Kemudian ini nih satu lagi pertanyaan terkait dengan masih di Sasikap nih. Ada misalkan karena sibuk nih, karena teman-teman kita banyak yang ke wilayah lah atau di mana lah, sehingga yang bersangkutan bisa nggak dimaklunkan untuk pengisian Sasikap itu? Tidak boleh, Pak Yogi. Oh, tidak Itu boleh. sangat dilarang. Karena nantinya mungkin akan berkaitan dengan hukdis ya, seperti Oke, itu. siap. Karena apabila data yang kita temukan nih, beberapa kali juga kita tim melakukan analisis data di dalam Sasikap. Apabila memang data yang dilaporkan dalam Sasikap itu tidak valid, maka pegawai yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan. Mungkin langkah pertama yang akan kami bangun mungkin akan melakukan pemanggilan terhadap pegawai tersebut untuk mengklarifikasi nih, karena kan sudah jelas kita beberapa kali menginformasikan kepada ASN bahwa Sasikap itu adalah untuk ASN itu sendiri juga, TPP-nya juga untuk para ASN. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap laporan yang transparan seperti itu dan akuntabel dilaporkannya seperti itu. Ya. Satu lagi nih, Bu Firna, ada tambahan fitur nih dalam aplikasi Sasikap. Maksud dan tujuannya untuk apa itu? Seperti ada video dan record, itu maksud dan tujuannya untuk apa? Betul sekali nih Pak Yogi, juga banyak rekan-rekan ASN yang bertanya, mungkin kaget juga dengan fitur terbaru Sasikap. Itu merupakan pengembangan dari tim kinerja untuk memastikan bahwa setiap laporan kinerja yang ada di Sasikap itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Juga kita memastikan bahwa Sasikap itu diisi oleh ASN berkenaan gitu. Jadi bukan dilakukan oleh, mohon maaf ini PHL atau bahkan orang lain yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kita ingin memastikan secara real data yang dilaporkan, juga untuk memastikan pengelolaan kinerja ini akuntabel begitu Pak Yogi. Jadi penilaiannya tidak hanya pelaporan yang bersifat rutin dan administratif, tetapi bisa dikatakan Sasikap ini betul-betul untuk sebagai perbaikan kinerja yang berkelanjutan seperti itu Pak Yogi. Oke, siap. Terima kasih Bu Firna. Satu lagi nih, karena saya penasaran nih terkait dengan kita kan mengisi nih aktivitas harian setiap hari, apa yang kita lakukan kita input di Sasikap. Nah, ketika di ending dalam akhir bulan ataupun itu bisa loncat bulan ya kalau untuk pengisian eviden, input eviden atau upload eviden bisa loncat bulan tidak, Bu Firna? Baik, untuk setiap bulan ketika kita sudah melaporkan aktivitas harian, kemudian biasanya dalam satu bulan itu waktu kerja efektifnya adalah 7.000 menit atau mungkin di Sasikap sekitar 117 jam. Ketika sudah dirasa cukup mencapai menit tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pegawai tersebut harus melakukan upload bukti kerja seperti itu Pak Yogi. Jikalau misalnya target dalam satu bulan itu adalah bentuknya dokumen atau laporan, maka pegawai tersebut juga harus mengupload dokumen yang sesuai begitu. Karena kami juga menemukan nih barangkali kesalahan-kesalahan dan kekeliruan pegawai. Biasanya mereka mengupload eviden yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan atau direncanakan di awal. Misalnya seperti dokumen tetapi hanya mengupload SP atau bahkan foto yang saya rasa kurang relevan begitu dengan target yang direncanakan. Nah, jadi untuk periode penguploadan eviden itu adalah mulai dari akhir bulan sampai dengan tanggal 5. Tanggal 5 itu udah sangat-sangat maksimal. Karena kenapa? Apabila pegawai tersebut lewat dari tanggal 5, maka atasan akan terkena potongan kelalaian validasi. Karena validasi itu maksimal sekali dilakukan oleh pejabat penilai, itu adalah setiap tanggal 5 di bulan selanjutnya seperti itu. Jadi lewat bulan ya? Iya, bisa dilakukan lewat bulan tetapi maksimal di tanggal 5 setiap bulan selanjutnya. Karena proses selanjutnya adalah kami dari tim BKPSDM harus menghitung rekap. Kenapa harus menghitung rekap? Dan tentunya untuk kesejahteraan ASN di Kabupaten Bandung itu sendiri untuk mendapatkan TPP seperti itu Pak Yogi. Iya. Artinya untuk penilaian perilaku itu dibatasi dari tanggal 25 sampai dengan akhir bulan.
Kalau untuk upload Epiden itu bisa sampai dengan maksimal tanggal 5. Betul, sampai dengan tanggal 5 bulan selanjutnya. Oke. Tapi akan lebih baik apabila sudah selesai di akhir bulan seperti itu untuk mencegah adanya validasi yang terlambat. Kemudian juga ada proses cross check kembali nih apabila ada eviden-eviden yang kurang sesuai atau masih bisa ada waktu untuk memperbaiki. Seperti siap. itu Pak Yogi. Berarti artinya ketika misalkan dalam bulan itu sudah selesai 7.000 menit, Betul. kita bisa langsung upload Epiden bulanan ya? Betul sekali Pak Yogi. Epiden bulanan itu wajib nggak divalidasi oleh atasan atau rekan kerja atau siapa yang melakukan validasi aktivitas harian ataupun Epiden bulanan? Yang berwenang atau wajib melakukan validasi baik itu aktivitas harian maupun realisasi kinerja bulanan seperti itu Pak Yogi adalah pejabat penilai dari setiap pegawai. Jadi pejabat penilai ini harus memastikan kinerja bawahannya itu benar dan akuntabel, sehingga maka dari itu yang tadi kita sempat bahas sebelumnya Pak Yogi, bahwa sasikap itu harus dikerjakan oleh masing-masing pegawai untuk menghindari penilaian-penilaian yang tidak objektif begitu. Ketika misalnya sasikap itu diisi oleh pejabat penilai yang berkenaan, maka dia bisa menilai nih. Misalnya dia memvalidasi aktivitas harian di tanggal di tanggal bulan tersebut, sekiranya memang pegawai atau bawahannya tidak melakukan pengisian yang sesuai, maka pejabat penilai itu boleh loh Pak untuk melakukan penolakan. Penolakan itu adalah bentuk dari validasi. Jadi sekiranya misalnya anak buah saya kayaknya pada tanggal tersebut nih tidak masuk kantor, mungkin hanya 7.30.04 begitu ya istilahnya. Itu boleh saja untuk ditolak. Dan memang kami mengharapkan proses penilaian yang objektif seperti itu Pak Yogi. Jadi yang wajib untuk melakukan validasi di sini adalah pejabat penilai seperti itu. Dan nanti ketika sudah divalidasi aktivitas hariannya, maka baru pegawai tersebut baru boleh mengerjakan tahap selanjutnya adalah pengisian eviden tadi Pak Yogi. Dan eviden tadi kemudian setelah lengkap diisi bisa divalidasi kembali oleh pejabat penilai, dan selain divalidasi itu ada yang namanya indeks kepuasan Pak Yogi. Oh iya. Jadi indeks kepuasan di sini itu ada 3 macam. Yang pertama di bawah ekspektasi, yang kedua sesuai ekspektasi, dan yang terakhir adalah di atas ekspektasi apabila memang dirasa kinerjanya luar biasa begitu ya Pak Yogi. Dan untuk apa sih indeks kepuasan ini? Tentunya indeks kepuasan ini nantinya akan dikaitkan dengan data manajemen talenta pegawai masing-masing seperti itu. Berarti dalam setiap bulannya bisa berbeda-beda ya penilaian Tentunya perilaku. sangat bisa berbeda-beda Pak Yogi, sesuai dengan kinerja yang dia laporkan dan dia upload begitu di dalam sasikap. Ya. Seperti Terima itu. kasih Bu Firna. Ya, terima atas kasih informasinya. juga Pak Yogi. Semoga bermanfaat. Ya. Wargi ASN Kabupaten Bandung, demikian tadi seputaran sasikap. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.